Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Bu Peter. Ya, hari ini kita balik lagi bahas tentang karakter development ya. Nah, di episode sebelumnya kan kita sudah bahas ya mengenai hidup apa sikap seenaknya ya. Hidup seenaknya itu berasal dari pembiasaan gitu ya. Jadi apa ya, membenarkan kebiasaan gitu. Kalau Ya. boleh dibilang singkatnya. Dan akhirnya membuat si anak itu terbiasa dengan hal yang mengenakan dirinya dan sampai besar dia seenaknya dan mengajarkan lagi seenaknya kepada keturunan selanjutnya. Nah, di episode yang ini kita akan bahas tentang spesifik ya bagian dari hidup seenaknya itu, di mana kasus di anak sekolah itu biasanya membuli ya. Jadi membuli itu konteksnya ini apa ya, Pita? Kalau kalau yang kita bahas sekarang ini untuk Itu batasannya membuli. jelas kayak apa ya? Menindas yang lebih lemah gitu. Yang lebih lemah ya. Jadi konteks kekuatan di sini kita bisa bagi bisa kekuatan fisik. Jadi artinya si anak itu memiliki fisik Kekuatan badan lebih fisik. besar. Nah, Atau kedua dia memiliki kekuatan pengaruh di mana mungkin dia dengan uang dia bisa orang tuanya, oh polisi, Atau orang polisi. tua saya polisi atau apa? punya uang berlebih di mana Ya. temannya ditraktirin nurut sama dia ikut musuhin satu orang ya. Atau ya bisa macam-macam bentuknya manifestnya ya. Macam sih. Tapi konteksnya adalah menindas yang dalam ukuran tertentu lebih inferior, lebih lemah ya. Nah, untuk bully sendiri ini bentuknya juga bisa macam-macam ya. Bisa langsung Macam-macam. ya. Ya. Macam-macam bisa frontal Bisa langsung. Frontal tuh maksudnya orang ketemu orang, misalnya Ya. dipukul, yang badannya Ya. kecil dipukul sama yang besar. Nah, bisa juga lewat medsos. Ya berarti cyberbullying. Jadi Cyber. dipermalukan di internet. Ya, dipermalukan di internet tuh. Misalnya apa, stalker. Nah, ini nggak suka sama si anak itu lagi ketahuan lagi ngapain gitu yang memalukan, foto sebarin. Itu juga pembulian juga. Ya, itu banyak korbannya yang sudah bunuh diri, salah satunya di Kanada yang hasil dibully di cyber itu akhirnya bunuh diri. Ya, itu tidak baik sih seperti itu ya, karena tiap orang juga berhak untuk apa yang namanya menikmati hidup selama belajar di sekolah itu. Kenapa harus diganggu gitu? Apa mungkin karena berbeda? Dari beberapa penelitian ya itu biasa anak yang dibully itu kan mungkin ya memiliki perbedaan fisik. Ya, ya. Biasanya betul, secara fisik berbeda. betul. Jadi kadang anak itu apa ya Pit? Ya, merasa rendah diri, jadi Jelek lah. ngeliat, Mungkin ya. ada yang dikategorikan oleh teman-temannya jelek, kurang menarik secara fisik. Bisa, ya itu juga. Atau memiliki kekurangan lain, keterbatasan lain seperti Ya. eh, Mungkin kemampuan bersosialisasi yang kurang, misalnya pendiam ya ya. itu bisa mentalnya kejiwaannya bisa terganggu atau IQ-nya terlalu rendah juga bisa, karena di sekolah reguler pun itu bisa menerima murid yang ya maaf aja mentalnya kurang, jiwanya kurang, IQ-nya kurang, itu tetap bisa menerima. Nah, itu biasanya ya kebanyakan itu bisa jadi korban bullying Karena sulit mengikuti pelajaran ya, dan jadi olok-olok ya. di kelas, kalau ditanya mungkin ketinggalan, dipermalukan ya. Ya, Itu jadi di sini konteksnya bukan idiot ya, cuman cuma IQ kurang rendah. aja lah ya, IQ ya rendah. gitu, Jadi mungkin seperti itu. IQ-nya 100 atau kurang dari 100 sedikit ya. kurang dari Jadi secara kecerdasan mungkin dia berhitung atau belajar sesuatu itu lebih lambat dibanding teman-teman. ya Tapi masih bisa berkomunikasi. Mungkin masih itu ya. ya. Nah, Nah, bagaimana sih caranya kita bisa menghindari si bullying ini supaya tidak jadi epidemik, jadi masalah besar nantinya? jelas itu udah tanggung jawab orang tua yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya tanggung jawab guru. Cuma ya itu yang seperti yang kita bahas yang sebelumnya, guru pun
sudah terkurung istilahnya ya. Geraknya bebas. udah sangat sangat tidak bebas untuk mendidik. Karena dibatasi oleh HAM, katanya anak-anak yang ini memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Iya, Tapi hak asasi guru nggak perlu dilindungi. betul. Guru kan digaji sama murid, katanya begitu. Katanya begitu. Ya begitu arogannya anak sekarang sehingga guru itu dianggap hanya sebagai pesuruh lah di sekolah, kasarnya ya. Dan saya juga pernah lihat ada anak cewek itu sangat kurang ajar membuli seorang guru, dan itu di Upload di foto ya, di heboh itu, Heboh di di internet heboh itu. Jadi guru di apa seolah-olah si murid itu tuh mau nonjok guru, terus joget-joget mantatin guru seperti itu. Itu saya nggak tahu apakah gurunya itu mungkin sangat ketat aturan itu, tidak boleh sangat tidak boleh memarahi anak atau bagaimana, saya nggak tahu itu. Cuman itulah cerminan pendidikan di Indonesia sekarang. Kita boleh bilang bullying ini kasusnya meningkat setiap tahunnya, walaupun belum sampai ke tahapan yang mengkhawatirkan. Jadi kasus-kasus yang kita sebutkan seperti guru yang dipidanakan gitu ya, itu sebenarnya jumlahnya masih sangat kecil ya. Bukan berarti misalnya 20% dari murid Indonesia memperlakukan guru seperti itu, enggak. Mungkin ini hanya 1% atau kurang dari 1% ya. Tapi ingat, angka yang terus meningkat ini kalau kita tidak perbaiki, ini suatu hari akan jadi penyakit yang susah disembuhkan ya. Jadi ini adalah tugas kita bersama ya, untuk saling mengingatkan bahwa pendidikan itu kan dibuat untuk memajukan bangsa melalui wawasan yang lebih luas. Nah, wawasan itu didapat bukan hanya dari buku, tapi dari interaksi dengan teman-teman dan guru. Ya, banyak hal yang bisa dipelajari dari koneksi baru dengan orang lain. Ya. Dengan membuli artinya Anda telah menyetop ya, memberhentikan kesempatan kita belajar dari orang lain tersebut. Ada kasus nggak dulu misalnya siapa yang dibully ketemu lagi sekarang sudah sakti banget gitu? Sakti membulinya. Bukan, maksudnya dulu orang yang dibully di sekolah gitu. Oh, yang dibully. Tapi ketemu lagi sekarang udah sukses dan yang dibulinya kerja sama yang dibully gitu. Itu memalukan. Itu sangat memalukan. Nah, untuk kalau ada di antara kalian yang dibully, cara balas dendam yang efektif itu bukan balik hajar, bukan, tapi tunjukkan siapa dirimu sebenarnya dan lihat nanti Ya, di masa depan. Tahu-tahu yang membuli kalian kerja sama kalian. Itu balas dendam yang sangat, Ya. saya 4 jempol. Ya, betul. Jempol. Ya. Jangan takut lah itu. Banyak orang-orang yang dulunya dibully dan akhirnya jadi sukses karena memiliki resilient yang tangguh ya, di mana dia bisa menghadapi kesulitan itu. Jadi ordeal, kesulitannya itu bisa dihadapi sehingga membentuk dia tuh punya mental yang tidak gampang dihancurkan. Di dunia kerja dia memiliki ketangguhan yang lebih kuat, tahan terhadap komentar, tahan terhadap kritik ya. Sehingga dia akhirnya karirnya bisa lebih maju karena mampu mendengarkan orang lain. Nah, mungkin kita juga bisa belajar dari korban bullying ya seperti itu. Ya. Ingat ya, korban bullying itu bukan hanya karena mereka lebih inferior, tapi kadang cuma karena bentuknya mungkin gemuk, dipanggilnya si siapalah gitu ya, si balon gitu, atau mungkin yang bibirnya lebar jadi panggilnya si ikan, gitu kan, atau apalah ya, pokoknya sekenanya lah dipanggil. Itu juga bagian dari membuli yang mungkin namanya akan bisa melekat sampai tua, dan itu not cool ya, tidak bagus. Korban bullying. Nah, yang salah satu yang terkenal itu saya pernah nonton videonya Pele
pemain terhebat di dunia. Pele itu tahun 80-90-an ya. Ya itu Amerika 70 Latin. ya. Oh, Pele 70 Brazil, ya? Brazil, Brazil kan? Brazil. Pokoknya Piala Amerika Latin dulu ya, Pele. Boleh cari ini generasi sekarang yang nggak tahu Pele ya. Ya, yang nggak tahu Pele, cari deh Pele. Nah, ini Pele itu bukan nama asli, tapi itu nama hinaan sebenarnya. Saya baru tahu, saya juga baru berapa minggu itu nonton. Wah, ini legend nih Pele, saya harus nonton. Begitu lihat, wah ternyata Pele itu nama bulian teman-teman. Tapi itu, nah itu balas dendam yang hebat. Apa menghina saya Pele deh, saya tunjukkan Pele. Dia jadi pemain terhebat, legend Brazil ya dulu ya. Brazil. Dia naik itu karena World Cup ya berarti. World Cup, iya dia memenangi World Cup ya karena melihat waktu itu bapaknya tuh nangis karena Brazil itu kalah di final, nangis. Si Pelenya ngomong, "Papa tenang, saya akan memenangkan Piala Dunia untukmu Papa," katanya seperti itu. Ya ceritanya menarik lah, dan itu Pele itu nama bulian. Jadi jangan khawatir yang dibully. Balas dendam yang terbaik itu tunjukkan siapa dirimu sebenarnya dan perlihatkan kepada orang lain. Ini saya yang pernah dibully, sekarang saya seperti ini. Iya, ya begitulah kira-kira. Jadi menunjukkan superioritas itu kita akan kasih kesimpulan bahwa menunjukkan superioritas itu adalah insting ya, insting dari bertahan hidup binatang ya. Contohnya gorila, di mana yang badannya paling besar itu akan menguasai klannya. Jadi di binatang itu kan yang badannya paling besar berhak memiliki keturunan paling banyak karena diharapkan nanti spesiesnya akan memiliki keturunan yang badannya besar juga, kuat gitu, mampu apa yang namanya bersaing lah. Sedangkan yang badannya lemah itu tidak dapat apa ya, tidak dapat keturunan, ya akhirnya mengurangi lah yang badannya kecil itu. Nah itu untuk binatang. Kalau manusia seperti itu hanya berlaku untuk zaman perang ya. Ya. Untuk zaman perang di mana kita butuh orang yang jago, yang fisiknya hebat dan harus berperang gitu ya. Sedangkan kita sekarang sudah di zaman yang di mana kita tuh sedang membangun, kita sedang bersiap-siap seperti Star Trek itu, kita mau keluar angkasa dan kita udah nggak perang lagi kok sama siapa-siapa. Jadi kita nggak perlu seperti itu. Kita perlu orang-orang yang toleran, bisa bekerja sama ya. Karena untuk bisa membuat sebuah spaceship itu dimulai dari membuat perangkat-perangkat kecil yang bisa bekerja sama, digabungkan jadilah sebuah pesawat ulang-alik ya. Itu membuat pesawat ulang-alik kan butuh multidisiplin yang banyak ilmu ya. Jadi perlu banyak orang yang bisa bekerja sama. Kalau nggak bisa bekerja sama, ya kapan kita akan bisa pergi ke Mars? Ya, kita baru mengirim robot ke sana. Kapan kita akan kirim manusia? Kita butuh kerjasama. Ya, jadi perlu dipikirkan untuk yang hidup seenaknya, bullying ini untuk jadi refleksi di mana kita bisa hidup lebih baik. Ya, jangan lupa di like, subscribe, share juga ke teman-temannya. Kalau ada pertanyaan kasih di kolom komentar dan kita akan jawab. See you.